Halo sahabat Bawaslu di mana saja berada. Kembali dengan saya Ronald Manoa dalam podcast On The Spot Bawaslu Papua. Hari ini kita ada dua narasumber istimewa ini dari kabupaten yang betul-betul ekstrim. Ekstrim dari semua aspek. Ada anggota Bawaslu Intan Jaya dan koordinator sekretariat Bawaslu Intan Jaya. Kita akan dengar perkenalan dulu, mulai dari Pak. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan nama saya, Nemi Kobogau, anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan di Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa. Kebetulan ketua dalam halangan, makanya saya hadir di undangan Bawaslu Provinsi untuk dialog interaktif antara pimpinan. Ini ada laki-laki ganteng. Silakan. Baik pimpinan, nama saya Muhammad Amin Ramin, posisi di Bawaslu sekarang sebagai koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya. Amin dulu nih gondrong, Ya. pirang lagi. Jadi korsek paling kece dulu nih. Pimpinan bisa saja. Iya, kita mau bincang-bincang berkaitan dengan persiapan Bawaslu Intan Jaya menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024. Terus kemudian apa yang akan dilakukan, kemudian upaya-upaya pencegahan yang belajar dari berbagai persoalan yang terjadi di Intan Jaya. Ya memang kita tahu Intan Jaya memiliki kekhasan tersendiri ya dari 29 kabupaten kota di Papua ini. Jadi mungkin Nemi kira-kira apa sih yang perlu menjadi catatan penting belajar dari pengalaman pemilu yang lalu, pemilihan yang lalu, yang menjadi catatan penting yang harus dilakukan untuk suksesi pemilu dan pemilihan serentak di 2024. Baik, terima kasih. Kami Komisioner Bawaslu Intan Jaya, kami saat ini ada dalam sosialisasi. Kita lebih fokus pada sosialisasi itu menghadirkan peserta politik, setiap stakeholder yang ada di Intan Jaya kita libatkan, dan kita sudah mulai lakukan kegiatan dari tanggal 26 sampai dengan saat ini. Kemarin terakhir di tanggal 8 ya, Nah, tanggal 8 dalam hal kegiatan itu mulai dari kegiatan sosialisasi partisipatif yang libatkan pelajar, terus kegiatan yang melibatkan setiap stakeholder, dan terakhir ada di Coffee Morning. Coffee Morning. Setelah itu ada tahapan dan persiapan kami juga sebagai pengawas, lebih fokus pada pengawasan kita, lebih fokus pada pencegahan. Dalam hal ini lebih fokus untuk menyampaikan sosialisasi terhadap parpol, karena bagaimanapun mereka adalah peserta politik, dan sebuah demokrasi itu mau sukses atau tidak kembali kepada penyelenggaraan, baik itu KPU, Bawaslu, bahkan peserta politik itu sendiri, yaitu parpol. Sehingga memang saat ini kita lebih fokus, dan kami sebagai Bawaslu juga selalu mengingatkan kepada KPU agar selalu melakukan sosialisasi lebih fokus, karena harapan kami bahwa tidak boleh terulang lagi persoalan-persoalan yang sebelumnya terjadi. Seperti di tahun 2017 dalam pilkada, masih di tahun 2019 pileg memang kita lakukan secara baik, cuma sedikit terjadi persoalan. Namanya dalam pesta demokrasi itu kan ada yang terima dan tidak. Waktu itu pimpinan sendiri sempat kawal kami di atas,
dan memang kita sukses, boleh katakan Baiklah. sukses. Dan kita harapan kami penyelenggara lebih fokus pengawasan kami bahwa kami betul-betul mengawasi setiap tahapan yang dijalankan oleh KPU karena Ya. kita lebih fokus pada pengawasan kita. Nah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Seperti itu. Begini Nem, betul itu. Tadi Nemi sudah mengingatkan saya di 2019. Itu pada saat supervisi, saya pernah mengingat sebuah kejadian di lapangan dekat apa? Ya. Nah, di situ ada sebuah kejadian di TPS. Ada seorang caleg waktu itu kepalanya sampai bocor dan pingsan. Karena mereka berebut suara dan setelah kita advokasi waktu itu ya, saya kemudian meminta Pak Ketua cek karena isunya waktu itu dia sudah meninggal jadi mau perang. Nah, terus kita pastikan ternyata hanya pingsan. Hanya Pak Ketua datang dan kasih tahu ke masyarakat hanya pingsan pakai bahasa. Saya suruh lakukan itu. Kita mencegah lah konflik. Tapi kemudian yang menjadi catatan bagi saya melihat di situ ada persoalan eh, informasi yang tidak sampai ke masyarakat. Karena waktu itu mereka berebut mendapat nomor urut begitu. Padahal kan sebenarnya itu kan sudah harus clear begitu. Terus saya tanya kenapa rebut nomor urut? Karena dia bilang nanti nomor 1 itu yang dapat. Padahal kan ini sudah berbasis suara terbanyak siapapun yang. Nah, ini kira-kira antisipasi untuk peraturan perundang-undangan ini bisa sampai ke masyarakat di akar rumput itu seperti apa untuk langkah ke depan ini? Ya, baik. Terima kasih. Untuk langkah selanjutnya kami sebagai Bawaslu sesuai dengan amanat undang-undang kami akan jalankan dengan apa yang kami bisa lakukan. Karena memang bagaimanapun kondisi Intan Jaya memang boleh katakan skrim. Nah, dan memang sulit, tapi bagaimanapun kami juga anak daerah, kami tetap berusaha menjaga integritas kita sebagai pengawas. Kita akan melakukan setiap tahapan itu dengan hati supaya tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Nah, itu sehingga lebih fokus tadi saya kembali ke tadi lagi bahwa pemahaman dan sosialisasi dari penyelenggaraan itu harus ditingkatkan. Lebih bagian daripada pencegahan sehingga masyarakat itu betul-betul dia paham apa arti sebenarnya demokrasi itu yang benar. Kita memberikan pendidikan politik itu secara baik. Jadi tujuan daripada kita melakukan sosialisasi itu supaya dia peserta politik bahkan sampai pembina politik perlu memberikan pandangan-pandangan politik kepada di mana kita melakukan aktivitas, kita harus menyampaikan sehingga hal-hal yang sifatnya merugikan kita bersama dengan sendirinya nanti akan terlepas dari masyarakat sekalipun mereka masyarakat tetap paham. Nah, seperti itu. Apakah sudah ada kolaborasi misalnya dengan pemerintah daerah atau pihak-pihak lain? Agenda pertama pas waktu itu di KPU kita di Intan Jaya, waktu itu hanya 2. Saat itu Ibu Sadrak sama siapa ya namanya sempat datang, kita melakukan pertemuan bersama Sekda, Dandim, dengan KPU kita melakukan pertemuan dan kita sudah membicarakan kesiapan persiapan kita. Jadi saya sebagai Bawaslu mewakili ketua juga saya sudah sampaikan bahwa hal yang perlu menjadi catatan untuk pemerintah daerah adalah untuk anggaran, karena bagaimanapun Intan Jaya ada beberapa daerah yang dikategorikan menjadi daerah yang memang rawan. Sehingga kita tidak bisa samakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Jadi kesiapan persiapan dari pemerintah itu berupa dana. Dulunya kita dibantu dengan 1 personil, saat ini kita harus dibantu dengan 2 personil. Nah, dalam kegiatan-kegiatan itu, sehingga keamanan itu kan tidak mungkin dia hanya jaga
pasti kita suruh jaga di piket, tentunya nanti belikan rokok. Iya, iya. Nah, sehingga betul-betul persiapan itu kan matang. Nah, sehingga kita juga bebas Ya. untuk melakukan sukseskan pesta demokrasi itu. Persiapan, anggaran, Ya, rokok, bensin dan anggaran, semua ini semua. Bapak ini pun. Ya, ini maksudnya ini saya berbicara di konteks yang kita ketemu. Oh iya, iya, siap. Siap. Yang di konteks yang kita ketemu dengan Ya, pemerintah, ya, dengan anggota ya, Polres, dan kalau di konteks kita lembaga tentunya ya, ada sekretaris kita di siap. samping Jadi kanan saya. karena apa namanya Pak Nemi sudah singgung-singgung masalah ini, bagaimana Pak Korsek? Persiapan-persiapan untuk mendukung tugas-tugas teman-teman dalam melakukan pengawasan. Baik pimpinan, dalam konteks saya selaku koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanjaya perlu saya sampaikan pada forum diskusi malam ini bahwa fungsi daripada kesekretariatan adalah untuk memfasilitasi kerja-kerja daripada ketua dan anggota di kelembagaan Bawaslu, baik dari segi administrasi maupun sampai dengan terkait dengan pengelolaan keuangan. Kami perlu sampaikan juga bahwa sampai dengan tahun ini, tahun 2022, Intan Jaya masuk dalam kabupaten yang non pilkada. Ya. Terlepas daripada konteks itu, perlu juga kami sampaikan sama pimpinan bahwa anggaran yang diberikan sama kami Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dalam pelaksanaan tugas sampai dengan saat ini non pilkada, ya semuanya masih bersumber dari APBN. Dan perlu kita pahami bahwa yang dikatakan namanya non pilkada otomatis penganggaran yang diberikan turunkan kepada kami di kabupaten otomatis tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Otomatis ya untuk segi anggaran untuk pembiayaan belanja honor ataupun operasional perkantoran. Terus terkait dengan kesiapan kami untuk menyambut pesta demokrasi pada tahun 2024. Saya selaku koordinator koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berusaha semaksimal mungkin telah melakukan upaya-upaya untuk sedikit memberikan masukan ke Pemda untuk adanya perhatian dalam bentuk pendanaan kepada kami dalam bentuk dana IPA baik di tahun 2022 ini maupun 2023 bahkan untuk 2024. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2024 yang akan dimulai dari 2023 sumber pendanaan untuk pelaksanaan pilkada, kita berbicara pilkada dulu ya. Kalau untuk pilkada otomatis semuanya bersumber dari APBD. Sudah tidak bisa dianggarkan lagi APBN. Otomatis untuk pilkada 2024 otomatis kami ya harus sedikit ekstra komunikasi dengan unsur Pemda supaya dapat memfasilitasi dari sisi penganggaran. Untuk pemilu 2024 khusus untuk pileg, pilpres dan itu otomatis ya kami masih mendapatkan dana dari APBN. Cuma mungkin harapan kami khusus kepada pimpinan baik di tingkat provinsi maupun di RI, mohon dapat disikapi secara kontekstual bahwa Kabupaten Intan Jaya bukan terkenal sebagai daerah yang ekstrim dengan konteks indeks kerawanannya, tapi juga merupakan kabupaten nomor 2 dengan konteks tingkat kemahalan di Provinsi Papua. Contoh kasus pimpinan, satu botol aqua mungkin di Nabire ya kita bisa dapat sekitar harga 5.000, tapi di Intan Jaya satu botol aqua yang 500 ml itu sudah kategori 25.000, 30.000. Wow. Bahkan hal sama juga seperti dengan BBM. Satu botol aqua harganya 25.000. Itu pun yang kalau di 500 ml pimpinan. Itu pun kalau masih bisa kita jumpai stok di Sugapa di ibu kota kabupaten. Tapi tidak menutup kemungkinan akan harganya bisa lebih dari itu. Termasuk seperti begini pimpinan. Kita di atas otomatis dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan sehari-hari kita andalkannya sama dengan BBM. Sedangkan BBM di atas jauh berbeda. Mungkin tingkat nomor 2 kemahalan tingkat nomor 2 paling tinggi di Papua. Jadi di atas bisa 50.000 itu dengan stok ada. 1 liter 50.000. 1 liter 50.000. Guys, di Intan Jaya bahan bakar minyak itu 1 liter 50.000. Jadi itulah faktanya pimpinan. Perlu juga karena dalam keseharian ya minimal untuk pelaksanaan operasional kantor
kita membutuhkan, coba seandainya kita melaksanakan tugas dari jam 8 dengan kapasitas atau dengan kekuatan genset yang kita miliki ya Iya, minimal jadi di sana belum ada listrik, belum tersedia, jadi masih menggunakan genset begitu. PLN ada beraktivitas di Intan Jaya dari Pemda sudah di sarana prasarana PLN sudah Oke. ada. Cuma untuk dalam aktifnya keseharian untuk mengakomodir masyarakat apapun PLN belum operasional semaksimal mungkin. Oke. Jadi otomatis Genset harus ready. kita harus ready dengan genset. Oke. Dan Jadi, harus butuh BBM. ya otomatis kita harus BBM. Ya. Kalau BBM Itu pun kalau ada. stoknya lagi ada di Intan Jaya, minimal kita bisa harga terjangkau ya sekitar 50.000. Tapi kalau pas Lagi susah. giliran stoknya lagi susah ya kita bisa bayangkan berapa kos yang harus kita keluarkan dari Itu sekretariat bisa untuk berapa tuh kira-kira itu kalau lagi Ya susah-susah? kalau lagi susah bisa 100, 150. Nah, itulah real yang ada di lapangan pimpinan. Kalau lagi susah BBM di Intan Jaya itu 100.000 per liter. Wow. Terus ya pada kesempatan ini juga pimpinan saya perlu laporkan bahwa sampai dengan saat ini kami dari kesekretariatan telah memfasilitasi karena tugas fungsi utama kami adalah memfasilitasi Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanjaya untuk bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk eh, tercapainya tujuan bersifat adanya pencegahan, baik mau tercapainya sasaran tujuan bagaimana mengoptimalkan partisipasi pemilih di dalam pada saat pelaksanaan pemilu yang akan datang. Beberapa kegiatan telah kami laksanakan, diantaranya ya untuk penguatan pengenalan kepemiluan terhadap kaum disabilitas, terus terhadap pemilih pemula, bahkan juga kami sudah sedikit menekankan lewat pimpinan ketua dan anggota sudah melaksanakan sosialisasi terkait peraturan-peraturan baru Bawaslu yang sudah ada maupun yang baru. Ya, terus terkait dengan terakhir kegiatan yang kami baru laksanakan adalah bagaimana kami mencoba menghadirkan forum komunikasi pimpinan daerah atau stakeholder yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Pelaksanaan memang kami tidak bisa menyampingkan bahwa pelaksanaan sampai saat ini berada di Intan Jaya, di Kabupaten Nabire. Seharusnya kami melaksanakan tugas di Kabupaten Intan Jaya. Cuma perlu kami sampaikan sama pimpinan bahwa hal ini bukan karena memang kami tidak ingin melaksanakan tugas di Intan Jaya, cuma karena sebagaimana yang sudah diketahui oleh halayak publik bahwa Intan Jaya masih dalam kondisi dengan situasi keamanan yang belum terlalu kondusif. Hal itu saja yang membuat kami bisa bertahan di Nabire. Prinsipnya kami ingin segera untuk melaksanakan tugas di Intan Jaya. Seandainya dari sisi faktor keamanan sudah kondusif dan ada jaminan keamanan untuk kami, otomatis kami sudah dari beberapa bulan yang lalu kami sudah melaksanakan tugasnya. Kenapa kami harus melaksanakan tugas di Intan Jaya? Karena memang keberadaan kami ya di Kabupaten Intan Jaya. Dan bagaimanapun tetap kami harus melaksanakan tugas di Intan Jaya. Harapan kami mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kondisi keamanan sudah berangsur mulai membaik dan kami bisa segera melaksanakan tugas tujuan kami di sejarah kelembagaannya bagaimana mendukung pesta demokrasi berjalan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa pemilu bisa diselenggarakan. Akses ke Intan Jaya, ke Sugaba itu hanya melalui pesawat saja atau sudah bisa jalan darat atau bagaimana? Begini pimpinan, perlu mungkin saya sampaikan bahwa kalau untuk sampai dengan saat ini akses yang dapat ditempuh mungkin cuma dengan jalur udara. Sebenarnya sebagaimana kita ketahui bahwa akses darat sebelum terjadi kasus-kasus yang menegangkan sampai dengan saat ini di medio 2020 transportasi darat sempat bagus. Cuma setelah terjadinya penembakan di distrik Wandaya, itu sudah mulai transportasi darat sudah mulai terbatasi. Yang mana akses orang angkutan dari ojek-ojek apa sudah tidak berani untuk beroperasi di daerah Kabupaten Tanjaya pimpinan. Catatan kritisnya apa ini kira-kira yang perlu diperhatikan untuk kemudian ya bukan hanya dari Bawaslu tapi kemudian tugas semua baik itu Bawaslu, KPU, pemerintah daerah dan seluruh komponen itu kira-kira catatan kritis dari teman-teman Bawaslu seperti apa untuk Benar, pimpinan.
Ya, kalau catatan khusus dari kami Bawaslu, kita mengharapkan setiap stakeholder atau menjadi pembina politik di Intan Jaya agar betul-betul jerih melihat eh, dan mengetahui bahwa pesta demokrasi itu sangat penting dan ini menjadi agenda negara Ya, yang harus betul-betul memadai dan harus memberikan support secara serius. Sehingga harapan kami agar pemerintah itu harus lebih fokus karena eh, pesta demokrasi yang lalu di daerah kita seperti di Intan Jaya itu kan jauh beda dengan sekarang. oke. Sehingga seketika koordinasi komunikasi kita antara setiap stakeholder bersama penyelenggaraan baik itu KPU Oke. maupun Bawaslu seketika tidak menciptakan solid, tentunya penyelenggaraan itu tidak ada nilainya. Iya. Dan harapan kami dari penyelenggaraan, kita sebagai penyelenggara tapi lebih fokus pada pengawasan dalam hal setiap agenda yang dijalankan oleh KPU. Sehingga KPU, Bawaslu, pemerintah daerah perlu melakukan setiap sosialisasi dan harus punya satu tujuan yang jelas. Bukan berarti bahwa kita mendukung pemenangnya, tapi bagaimana supaya proses pemilihan itu dia harus berjalan secara baik Ya. supaya menciptakan asas demokrasi. Ada Yaitu berapa distrik langsung di eh, Intan Jaya? untuk Intan Jaya ada 8 distrik. 8 distrik. Dari 8 distrik itu kira-kira berapa distrik yang dalam tanda kutip distrik-distrik rawan? Dulunya dulunya masih dikategorikan hanya satu distrik. Satu distrik. Ya, Distrik apa itu? itu distrik Ugimba. Ugimba. Ya. Dan itu juga saya orangnya di Iya, sana. iya, iya, iya. Tapi sekarang cuma mungkin yang di zona damai aman mungkin hanya di Sugapa. Ya. Wow. Ya. Berarti tantangannya berat ini. Berat, Pak. Oke. Sangat berat. Jadi 8 distrik yang tadinya distrik rawan tuh hanya satu distrik, dan kemudian sekarang berbalik menjadi yang zona amannya hanya satu distrik Sugapa, ibu kota. Oke, kira-kira Bawaslu punya rencana apa untuk kemudian persoalan kerawanan ini bisa sama-sama diatasi? Izin kalau untuk mengatasi situasi seperti ini, saya boleh katakan memang sulit untuk saya bicarakan di sini dalam hal ini karena harus keterlibatan setiap Semua pihak. sehingga tentunya nanti mencari jalan solusi apa yang lebih baik. Betul. Seperti itu sehingga memang saya tidak bisa kasih gambaran atau jawaban yang terkait dengan harapan-harapan yang nantinya kita akan capai karena belum tentu harapan yang kita sampaikan saat ini menjadi pegangan dari setiap masyarakat secara luas. Sehingga memang untuk mencapai pada upaya-upaya untuk situasinya kondusif tentunya membutuhkan semua pihak. Tidak hanya dari Bawaslu, jadi tidak berani, Pak. Iya. Nah, kan ada fenomena juga ini pasca ketegangan kemarin-kemarin, itu kan banyak juga warga yang datang ke Nabire. Nah, kira-kira pendekatannya tuh nanti seperti apa itu? Kalau misalnya sampai hari pungut hitung, itu mereka masih berada di luar Intan Jaya. Izin pimpinan, kalau kami sebagai Bawaslu tentunya kami tetap tidak akan namanya untuk sibuk dengan yang ada di Nabire ataupun yang di Timika karena bagaimanapun pesta demokrasi itu dilakukan di Intan Jaya. Tapi cara apa yang kita harus pakai ini harus melibatkan pihak-pihak yang berkaitan seperti itu. Amin. Ya mungkin yang saya perlu tambahi di sini sedikit. Memang sekilas kami sempat berpikir dan sudah lakukan koordinasi ke Bawaslu Provinsi bahwa untuk mengantisipasi masih adanya
warga yang mengungsi di Kabupaten Nabire pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tahun 2024, kita telah berupaya bagaimana koordinasi ke provinsi menghadirkan suatu konsep pemikiran bahwa kira apakah hal ini mungkin bisa dibahas dengan baik dari KPU provinsi maupun KPU RI terkait dengan sebuah regulasi yang bagaimana bisa tidak menafikan menghilangkan hak pilih warga mereka. Kenapa saya katakan begini? Karena coba kita berhitung, seandainya pemerintah dalam hal ini bupati menyiapkan anggaran untuk memobilisasi mereka dari Nabire ke Intan Jaya, berapa miliar yang harus dibutuhkan? Untuk mengantisipasi itu, kita sudah koordinasi ke Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti ke tingkat atas, sehingga dapat dilakukan sebuah adanya perubahan terhadap regulasi, baik kepada PKPU itu, sehingga bisa mengkhususkan Intan Jaya yang dengan konteks yang sekarang ada, tidak menghilangkan hak pilih warga yang berada di Nabire, tetapi dengan regulasi yang akan dikeluarkan ke depannya itu bisa mengakomodir warga yang berada di Nabire untuk tetap melakukan proses demokrasi dengan menyalurkan menggunakan hak pilihnya. Mungkin ya gambaran sederhananya mungkin di Nabire mungkin bisa dibuatkan sebuah TPS yang khusus yang mungkin pada saat area H tapi tetap konteksnya untuk lari apakah legislatif di Intan Jaya kah atau apa dapat suaranya tetap lari ke ini. Ini sebuah konsep pemikiran yang harapan kami yang telah kami suarakan ke provinsi. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari provinsi ke tingkat atas pimpinan. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan sedikit. Jadi harapannya kalau sampai hari pungut hitung ada situasi seperti ini perlu payung hukum atau regulasi untuk kemudian hak warga negara khususnya masyarakat Intan Jaya tetap bisa disalurkan. Siap, pimpinan. Begitu. Jadi ya mungkin ini yang menjadi catatan kritis untuk persoalan menjelang pemilu dan pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Intan Jaya. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang menjadi catatan yang penting untuk didiskusikan begitu. Hal lain yang perlu saya diskusikan atau sampaikan di sini adalah terkait dengan DPTB. Nah, daftar pemilih berkelanjutan itu kan selalu menjadi suatu polemik. Di contoh kasus di tahun 2019 kita selalu dihalang dengan para caleg. Nah, jadi di Intan Jaya memang ada distrik yang memang sebenarnya satu distrik, tapi dia punya DPT hanya ada di 700. Ada yang di 1000. Ini hanya DPT. Sedangkan di situ hanya satu distrik, 6 kampung, contoh di Ugimba. Ya. Di situ kan ada 6 kampung, satu distrik. DPT-nya cuma 1100. Terus di Tomosiga, satu distrik. Depo DPT 800 dengan 8 kampung. Nah, ini mungkin menjadi suatu masalah dan tidak bisa diambil alih ataupun dibicarakan oleh penyelenggara itu sendiri. Upaya-upaya pemerintah memang di sisi perekaman EKTP dilakukan di Nabire. Memang sekalipun di Intan Jaya ada persoalan, tapi luar biasanya teman-teman Dukcapil juga memang selalu jalankan rekaman EKTP itu dilakukan. Tapi tidak tahu, mungkin pada saat DP4 turunan baru mungkin ada terjadi perubahan. Ataukah kalau hanya DPTB ini kan hanya perawatan. Jadi mungkin yang pensiunan yang masuk atau mungkin TNI yang pensiun, itu kan cuma rawat saja. Pemilih pemula. Jadi ini juga nanti menjadi suatu problem di tingkat penyelenggara nanti. Nah, hal begini kan perlu menjadi catatan untuk pimpinan baik di provinsi maupun RI supaya bisa diperbantukan dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi kita ini kan pengguna data bukan pengelola. Nah, tapi kadang peserta politik itu salah paham dan selalu tafsirannya beda. Padahal kita ini hanya pengguna data, yang mengelola adalah pemerintah daerah itu sendiri dan dikirim dari
dirjen kirim ke KPU baru turunannya yang kita biasa dapat sebenarnya. Tapi kadang salah paham karena mungkin kurangnya pendidikan politik apa sehingga itu kadang balik untuk membuat sebuah masalah untuk penyelenggara. Sejauh ini apakah sudah ada diskusi baik itu dengan Dukcapil, dengan KPU untuk kemudian mengantisipasi berbagai persoalan DPT ini? Ya, sebenarnya banyak kali pimpinan persoalan ini. Bahkan sampai kita pernah hadirkan Dukcapil sudah dari 2021 semester 1, 2, 3 seterusnya. Terus 2022 dari 2019 juga. Oke. Tapi untuk perubahannya tidak ada. Kita hanya mentok di 85.000 itu. Oke. Berarti selain persoalan tingkat kemahalan, persoalan DPT, ada lagi persoalan-persoalan apa yang menjadi catatan untuk diantisipasi? Kondisi Keamanan. Ya. Ini pimpinan perlu juga kita ketahui bersama bahwa harapan kami dari Bawaslu sebagai penyelenggara yang mengawasi seluruh tahapan sampai dengan pelaksanaan pileg maupun pilpres nanti, harapan kami semoga bisa berjalan dengan baik, sukses, aman, lancar, dan tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti tahun-tahun yang silam. Yang perlu saya garis bawahi dalam pembicaraan kita malam ini adalah sedikit kami berharap dari Pemda khususnya ada sedikit bisa membantu menciptakan kondisi yang terlepas daripada segi keamanan khusus terkait dengan menciptakan sebuah kondisi yang betul-betul bisa mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan. Kenapa saya katakan bisa mendukung? Karena saya garis bawahi bahwa hampir 85% pemain-pemain politik di Intan Jaya adalah dari pegawai negeri sipil. Ini perlu kita cermati. Kenapa? Karena mereka lah sebagai aktor-aktor yang kadang bermain untuk mencapai tujuan mereka baik di pileg maupun di pilkada, sehingga orang-orang ini sendiri yang menciptakan kondisi yang kadang tidak mendukung dengan hakikat daripada pesta demokrasi itu. Inilah kami selalu berharap ada sedikit pembinaan dari Pemda, dari Pak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian untuk dapat memberikan pemahaman terhadap ASN agar kedepannya dapat sedikit lebih konteksnya dapat memang adanya netralitas ASN itu. Kami dari Bawaslu sendiri seringkali bahkan sampai dengan beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan proses sosialisasi untuk kepada para ASN bahwa ASN sebagaimana yang diatur undang-undang ASN maupun undang parpol pemilu maupun parpol bahwa keterlibatan ASN ini sudah tidak dilarang lah, sudah terbatasi. Saya katakan ini hal ini yang kami perlu kasih sebagai catatan khusus karena ya belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya baik di pileg maupun pilkada ya. Saya katakan aktor-aktor semua karena ASN ini sendiri yang kadang memahami regulasi, tapi kadang seakan-akan mengabaikan regulasi itu untuk bagaimana terjun langsung dalam sebuah percaturan demokrasi dan kadang akibat dari ini ya timbul ya hal-hal yang kita tidak inginkan di kabupaten dan mudah-mudahan ke depannya selain dari penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu memberikan sosialisasi tentang netralitas ASN dari Pemda, hal ini Bupati sebagai laku pejabat pembina kepegawaian juga dapat mendukung hal ini dengan bagaimana menciptakan proses-proses pembinaan yang baik kepada ASN dan disertakan dengan adanya sanksi-sanksi bagi ASN yang terlibat dalam baik dari pengurus bahkan terlibat mungkin sebagai seorang calon yang akan maju ke depannya. Jadi satu lagi catatan kritisnya itu masalah netralitas ASN. Pimpinan. Saya pikir memang ini persoalan di mana-mana ya. Ya, di mana-mana. Tidak hanya di Intan Jaya. Iya. Tapi saya perlu garis bawah pimpinan, mungkin di konteks lain dengan kondisi kabupatennya ya situasi kondisi di tingkat lokal mungkin baik di kabupaten A, B, C mungkin saya dengan
kedewasaan ASN-nya mungkin ya sedikit berbeda dengan konteks kami di Intan Jaya. Notabene ini memang menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan khusus oleh kami dari segi dari penyelenggaraan. Ya, jadi itu menjadi catatan-catatan kritis dari pengalaman-pengalaman yang lalu, dan kemudian bagaimana Bawaslu ya sudah menyampaikan tadi, sudah melakukan beberapa hal, terus kemudian mengharapkan sinergitas kolaborasi dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Kira-kira harapan dari Nemi untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024 ini seperti apa? Harapan dari saya secara pribadi, saya sebagai koordinator divisi penindakan pelanggaran dan hukum, saya memberikan harapan bahwa masyarakat perlu memberikan pemahaman politik dan pendidikan kepada setiap masyarakat supaya betul-betul kita menciptakan asas demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu menciptakan sehingga dengan adanya damai, aman, itu akan menciptakan sukses pemilihannya. Dan harapan kami, saya mengajak kepada masyarakat semua bahwa pengalaman yang lalu itu menjadi contoh, dan pengalaman yang buruk yang pernah kita lalui, dan bagaimana untuk melakukan dan sukseskan pemilu 2024 itu dengan memberikan pandangan-pandangan politik dan pendidikan politik kepada negara ini, bahwa orang menceritakan bahwa di Intan Jaya kok orang bilang tempatnya rawan, kok kenapa sukses? Ini kan menjadi penting, sehingga betul-betul kita harus pendidikan politik ini harus betul-betul ditanamkan baik-baik oleh semua pihak yang terlibat dalam intelektual, pembina politik, peserta politik, bahkan sampai parpolnya, sehingga kita betul-betul menciptakan suasana yang kondusif dan sukseskan pemilu dengan baik. Ya, kalau saya dari kesekretariatan, ya harapan kami ya mungkin sebagai closing statement, ya harapan kami mungkin dari segi pendanaan untuk kami di kabupaten, baik dari APBN mungkin bisa disesuaikan dalam artian bisa real sesuai dengan konteks lokal yang ada di real cost yang ada di lapangan. Terus mungkin juga ada support dana dari Pemda Kabupaten terkait dengan, memang kita tidak pungkiri bahwa konteks Intan Jaya ya begitu sudah. Karena segala sesuatu yang harus berjalan di Intan Jaya tidak bisa dipungkiri, memang harus di backup dengan dana. Mobil saja 2019 saya lihat itu di bandara karena pesawat kecil toh. Jadi waktu saya menyaksikan mobil baru Hilux, kalau nggak salah warna putih, baru, mesin sendiri, dia punya ban sendiri. Tidak hanya itu, dia punya bodi dipotong, dibelah 4 kalau nggak salah. Jadi saya cukup kaget karena mungkin satu-satunya di Indonesia, di dunia mungkin. Ya, betul. Jadi unik. Mobil itu dinaikkan ke pesawat dengan cara dipotong-potong, dipenggal-penggal. Setelah sampai, jadi waktu saya saksikan, wow, ini apa ini? Berarti sampai dulu baru dong rakit terus las lagi. Ya, jelas. Mobil itu masih ada kah tidak? Masih ada. Sama mobil. Itu udah saya. Kalau mobil Hilux hitam itu udah ada 2, mungkin dari Pak Kepala Distrik Sugapa dengan Pak dari perusahaan ini. Jadi di Intan Jaya itu mobil sebenarnya ada berapa sekarang? Sekarang yang ada di Intan Jaya mobil tidak sampai 10. Ini sampai 10. Tidak sampai 10. Kalau hanya Hilux mungkin batas 4 ke bawah Hiluxnya. Jadi guys, Kabupaten Intan Jaya itu mobilnya tidak sampai 10. Tidak sampai. Kalau trek ya itu kan proyek, jadi ada kalau macam trek. Ya, kalau untuk pimpinan, kalau untuk mobil mungkin ya disampaikan tadi sama Pak Nemi selaku anggota bahwa mungkin dari bersifat
pribadi ya. Jadi Oke, kita oke. bisa itu mungkin yang merasa berkemampuan Kalau atau masyarakat kalau jalan kemana-mana kayak waktu saya Hmm. lihat kan ada pasar. Heeh. Oke lah pasar ke puskesmas dekat, ada gereja. Terus kalau macam kemana-mana begitu kayak yang ada di gunung-gunung itu saya ada lihat rumah-rumah. Kita gunakan roda 2 ojek. Oh. Jadi ojek. Terus kalau tadi saya lanjutkan yang tadi kalau masalah mobil yang tadi 10 itu kan ada yang bersifat dari pribadi-pribadi apa segala macam, tapi kalau yang dari perusahaan-perusahaan yang bersifat dump truck apa segala macam, Oke. ya mungkin bisa dihitung lebih dari 10. Itu Oke, sekedar ya. sekedar beberapa. Terus pimpinan saya lanjutkan tadi selain segi pendanaan mungkin dari APBN maupun APBD baik dari Bawaslu RI maupun dari Pemda untuk mensupport kami penyelenggara untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik. Harapan kami ke depan ya ada sinergitas dari Pemda dalam hal ini Bupati selaku pejabat Oke. pembina kepolitikan di Intan Jaya, terus melalui Kesbangpol apa Dukcapil yang punya Ya. kepemimpinan yang punya kapasitas untuk ini selain di luar daripada KPU dan Bawaslu. Bawaslu. Kami harap ada adanya sinergisitas Oke. bahkan dari pihak TNI Polri yang mendukung terciptanya kondisi keamanan yang baik. Saya rasa dengan itu semuanya mungkin pemilu di Intan Jaya mungkin akan mari kita sama-sama berdua sehingga berjalan lancar, aman dan sukses, tidak memunculkan peristiwa-peristiwa yang seperti kita alami di Siap. beberapa tahun yang lalu. Itu harapan kami ke depan. Jadi kata kuncinya itu kolaborasi. Siap pimpinan, adanya kolaborasi, sinergitas. Jadi kesuksesan dan keberhasilan pemilu pemilihan serentak 2024 dengan segala kompleksitasnya diperlukan sinergitas baik KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, seluruh lapisan masyarakat. Siap pimpinan. Ada lagi yang mau disampaikan? Terakhir mungkin saya sedikit tambahkan seperti saya kutip pernyataan pimpinan dulu di 2019 bahwa harapan kami ke depan Intan Jaya menjadi zona damai. Siap. Zona damai untuk suksesnya pemilu dan pemilihan tahun 2024. Itu harapan kami. Pak Nemi? Ya, kalau harapan dari kami Intan Jaya dalam pemilu 2024 itu menjadi contoh untuk tempat lain supaya menjadi sebuah cerita. Ya. Nah, bahwa Intan Jaya itu dulunya dibilang tempatnya yang rawan, gangguan keamanan terus. Kenapa pilkadanya dilakukan secara baik? Nah, ini yang penting. Sehingga harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat, terus setiap stakeholder perlu bahu-membahu untuk melakukan sosialisasi sehingga betul-betul paham dan kita menciptakan suasana kondusif di Intan Jaya dan orang lain menilai bahwa Intan Jaya bisa. Sekalipun secara media, secara pandangan orang menyampaikan bahwa Intan Jaya itu tempat yang memang dinyatakan tidak bagus. Di konteks keamanan, di konteks nilainya, nilai keuangan, terus dari setiap aspek itu memang unik untuk Intan Jaya. Sehingga di konteks yang pemilu ini harus menjadi hijau. Iya. Itu harapan kami. Siap. Jadi saya secara pribadi mau sampaikan bahwa Intan Jaya itu sangat istimewa. Intan Jaya itu begitu indah. Suhunya sangat-sangat bukan sejuk lagi tapi dingin, keram. Ya bukit-bukit, gunung-gunung, ada sungai dan ada gunung gergaji di sana. Kita bisa lihat kartens dan memang sangat indah. Dan kita semua punya harapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar di Intan Jaya. Kami mohon doa dari semua sahabat Bawaslu dan kami juga dalam kesempatan ini sama-sama mendukung teman-teman Bawaslu, baik komisioner dan kesekretariatan di Bawaslu Intan Jaya untuk tetap semangat. Memang tidak mudah melakukan tugas-tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan di
Intan Jaya, tetapi kami percaya teman-teman bisa Terima kasih. melakukan itu. Optimisme itu penting ya. Siap, pimpinan. Kita manusia yang berusaha, atau sisanya urusan Tuhan. Ya, Siap. semampunya kita jalani. Kayak waktu itu sampai apa? Tiup lilin dengan roti dengan lilin apa? Lilin lampu padam. Jadi 2019 itu sampai saya sempat ulang tahun di Intan Jaya. Sugapa. Sugapa. Jadi waktu itu kalau nggak salah 4 hari ya 5 hari di sana, dan sangat berkesan. Jadi saya memang garis bawahi apa yang tadi Nemi sampaikan, bahwa kita harus melayani dengan hati. Dan ya dengan melayani dengan hati, semuanya pasti akan bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Demikian bincang-bincang kita dengan anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Bapak Korsek yang ganteng ini, yang dulu gondrong dan pirang. Ya. Jadi kita punya pengalaman itu waktu menghadapi masa ya, orang demo di betul. kantor Bawaslu. Dari Siap, pendukung, Bibi. dari pendukung. Jadi dari pendukung salah satu paslon lah. Jadi saya, Pak Ketua, Nemi, saya, Pak Amin dulu ding. Oh, saya baru Pak Amin di sebelah. Siap, sebelah kanan. Masih langsing, gondrong, pirang. Nah, langsing karena pikiran atau kurang makan, saya juga tidak paham, atau diet. Jadi waktu masa itu sudah dengan panah, dengan tombak, dengan parang, kapak, batu lagi dong pegang, saya lihat waktu itu. Iya, betul. Tapi yang saya salut dari teman-teman itu, teman-teman berdiri. Tidak ada yang lari. Kita menghadapi mereka. Karena waktu itu tidak tahu masyarakat ini mau kemana lagi. Karena hanya ada kita waktu itu, Bawaslu. Dan yang sangat teringat jelas itu, dan saya selalu bawa cerita ini kemana-mana, itu waktu Nemi sudah sedikit emosi. Karena pikir ini anak Ugimba, jadi mulai misalnya, kok stop bicara, kasih megapon ke ketua. Karena ketua ini kan dia anak asli yang ada darah Jawa sedikit, jadi bicara pelan. Tadi ketua bicara, saya suruh bicara pakai bahasa. Terus tiba-tiba Pak Amin punya beban juga untuk ini. Tidak tahu waktu itu Pak Amin mau jelaskan apa. Jadi Pak Amin baru mau ini bicara begini langsung. Pace satu dia tarik panah, baru dia menuju, baru Pak Amin lompat. Tapi situasi itu kemudian membuat orang semua ketawa. Karena kan itu batu-batu becek kan. Becek. Jadi semua tertawa. Akhirnya situasi yang emosi, penuh ketegangan itu semua tenang, penuh dengan tertawa. Tapi itu apa namanya, cara Tuhan lah untuk tolong kita waktu itu. Betul. Akhirnya ketegangan itu bisa kita atasi sama-sama. Terus hanya beberapa orang yang ribut-ribut. Akhirnya kan kita minta, sudah terima di dalam kantor berapa orang saja yang bantu. Terus saya bilang, Pak Amin, cepat kau cari air ke apa, kasih dong minum, dong haus itu. Artinya memang saya sudah melihat dengan mata kepala bagaimana beratnya kerja-kerja Bawaslu di kabupaten itu. Sehingga itu yang tadi saya katakan, catatan kritisnya apa, itu penting untuk menjadi catatan kita semua. Dan ternyata kan bukan hanya dari sisi Bawaslu, tapi membutuhkan dukungan dari semua komponen. Karena memang energi Bawaslu sendiri terbatas, tadi Pak Korsik sudah jelaskan mengenai tingkat kemahalan dan lain-lain. Oke, tetap semangat kawan-kawan. Siap. Untuk menyongsong pemilu dan pemilihan serentak 2024. Dan pemilu itu kan di tanggal 14 Februari. Siap. Hari kasih sayang. Iya. Valentine. Iya. Hari Valentine. Jadi kayaknya tuh di TPS-TPS itu pengawas TPS harus pasang bunga semua kan. Atau di sana anggrek ya? Iya, anggrek. Tapi jangan sampai kamu bikin anggrek punah lagi. Oke. Ya, demikian bincang-bincang kami bersama Bawaslu Intan Jaya, dan kita mendoakan supaya Bawaslu Intan Jaya bisa maksimal dalam melakukan pencegahan
pengawasan dan penindakan sehingga proses pemilu dan pemilihan di Kabupaten Intan Jaya bisa berjalan aman, damai dan terkendali tanpa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ya. Siapa kita? Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum.